Ya, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Eh, Terima kasih Pak Komang sudah memandu acara webinar ini, gitu kan ya. Kali ini hari Kalau Mang, Sabtu, walaupun hari Sabtu kegiatannya juga banyak paralel. Kayak di kampus ini ada ngajar, ada webinar juga, dan ada webinar ini juga gitu. Jadi kita berusaha paralel supaya bisa istilahnya bermanfaat bagi banyak orang. Pagi ini saya akan coba sharing aja, sebenarnya sharing nggak yang mungkin beberapa di pelaku UMKM mungkin udah mengalami, beberapa ada yang belum. Tapi saya mencoba membawakan suatu perspektif tentang keamanan transaksi elektronik dalam sudut pandang yang mudah dipahami. Saya mencoba lah karena saya pribadi lebih sering bertemu dengan orang-orang yang memang ada di dunia IT, sering mengajar mahasiswa-mahasiswa yang memang ada di dunia IT. Ekspektasinya adalah tinggi gitu kan, keamanan informasi itu teknik lah, ada enkripsi, ada macam-macam, ada firewall, ada apa gitu. Tapi saya mencoba membawakan sebuah perspektif tentang keamanan transaksi elektronik yang lebih bisa mungkin diaplikasikan atau menjadi awareness buat bapak-bapak, ibu-ibu dalam melaksanakan bisnis UMKM-nya gitu. Saya sendiri kita bekerja sama dengan Kemangkres, dan saya sendiri dari Parkit Inisiatif Indonesia, sebuah yayasan yang sangat konsen terhadap awareness keamanan informasi dan teknologi informasi. Ya, ini secara sekilas mungkin tadi sebagian udah dijabarkan background-nya oleh Bapak Komang. Saya kebetulan adalah Wakil Ketua Yayasan Parkit Inisiatif Indonesia. Mungkin kalau pengen detailnya bisa lihat di Instagram atau di YouTube atau di Facebook ya, Parkit. Lalu saya juga dosen tetap Universitas Gunadarma. Sehari-hari pekerjaan saya dosen, standby juga selalu di kampus. Lalu saya juga mahasiswa S3 Universitas Gunadarma. Sudah berapa tahun, belum selesai juga, masih mahasiswa. Jadi kalau bisa ditanya pekerjaannya apa gitu kan, saya masih mahasiswa gitu. Nah, saya yang kartu mahasiswa S3 tuh nggak laku buat diskon yang pakai kartu mahasiswa. Lalu saya adalah sistem integrator juga di SIASN, Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Saya sistem integrator di sana. Mungkin bapak-bapak ibu di sini ada yang PNS, mungkin suka mengisi MySAPK atau mengajukan naik pangkat, pindah instansi. Ya, itu sistem integratornya ada di saya. Lalu saya juga technical consultant di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lalu sebetulnya background saya yang lebih dominan di keamanan informasi itu saya lebih ke digital forensik. Saya itu instruktur digital forensik di Kejaksaan Agung, di Klat MA, Babinkas Kedarkejaan, dan Polda. Lalu saya juga anggota Asosiasi Forensik Digital, dan saya pernah menjadi sysadmin di website Presiden RI Go.id dan Wapres Go.id zamannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Pak Budiono. Nah, ini secara garis besar background saya sebetulnya ini gitu Pak. Nggak banyak banget gitu, karena tadi itu CV jadi kan penuh. Lalu overview dari materi kali ini itu pertama kita akan bahas transaksi elektronik, keamanan informasi pada transaksi elektronik, dan kejahatan transaksi elektronik dan mitigasi transaksi elektronik itu sendiri. Nah, kalau kita bicara soal transaksi elektronik, kita tidak bisa lepas dari yang namanya penetrasi internet gitu kan. Kalau kita lihat pada grafik yang diberikan oleh ABGI ini, hampir seluruh Indonesia itu memiliki internet gitu. Jadi internet itu sudah menyebar di mana-mana, walaupun kalau dibilang tidak merata ya. Kayak misalnya di Bogor aja gitu, ada beberapa daerah yang internetnya ada tapi biarpet lah. Kayak teman saya itu ada rumahnya di Rumpin, itu internetnya dia harus naik ke atap dulu baru dia dapat internet, kalau enggak dia nggak dapat internet. Itu masih ada lah kayak gitu. Tapi
secara garis besar, secara keseluruhan internet itu sudah ada lah di seluruh Indonesia. Gitu. Di sini di grafik yang ABGI ini kita lihat tingkat penetrasi internet di Pulau Jawa ini sekitar 78%, bahkan di Kalimantan itu tingkat penetrasinya lebih dari yang ada di Pulau Jawa, sekitar 79%. Mungkin karena di Pulau Jawa sudah ada ya, jadi penetrasi tidak besar. Nah, walaupun secara kontribusi tetap Pulau Jawa adalah 43% mengontribusi terhadap internet ya di Indonesia. Nah, di data yang sebelah kiri ini kita bisa lihat juga total populasi Indonesia itu sekitar 277 juta, di mana pengguna koneksi mobile itu ada sekitar 370 juta. Jadi cellular mobile connection-nya itu melebihi jumlah penduduk ya, karena wajar karena setiap orang punya lebih dari satu perangkat gitu kan. Sekarang udah wajar lah orang punya HP itu 2, 3 itu udah wajar lah gitu. Nah, itu makanya populasi HP itu lebih besar daripada koneksi ya. Ini populasi koneksi ini lebih besar daripada jumlah manusianya. Lalu pengguna internet itu hampir setara dengan jumlah populasinya, sekitar 204 juta orang menggunakan internet, which is berarti sekitar 73% dari populasi itu menggunakan internet. Lalu aktif sosial medianya itu sekitar 191 juta gitu, atau sekitar 68 suara itu banget tuh Bang. 9%, itu kan 68,9% itu menggunakan aktif sosial media. Itu hal yang wajar sekali karena kita bisa lihat sekarang orang melakukan komunikasi relatif sudah menggunakan internet semua, gitu kan. Sekarang chatting kalau dulu pakai SMS, sekarang udah pindah ke WhatsApp, gitu kan, atau ke Telegram atau ke Line atau whatever lah. Telepon sekarang udah nggak pakai fasilitas telepon yang ada di internet lagi, apa yang ada di handphone lagi, pakai seluler, tapi menggunakan telepon yang ada di WhatsApp gitu. Itu kenapa aktif sosial media user itu semakin tinggi. Bahkan telepon pakai Facebook aja sekarang bisa, gitu kan. Lalu kalau kita melihat sosial media di Indonesia yang paling sering digunakan ternyata adalah Facebook, gitu kan. Facebook itu, ini data Februari 2002 itu penggunanya sekitar 72% menggunakan Facebook di Indonesia, gitu kan. Nah, ini mungkin karena Facebook itu dulunya banyak yang registrasi ya, terus sekarang kan relatif walaupun angkanya segini sebetulnya tidak selalu aktif ya, karena teman-teman saya aja kalau saya perhatikan banyak yang punya Facebook tapi tidak aktif. Jadi nah ini menggambarkan jumlah aja sih sebenarnya. Lalu ada Twitter 2%, Pinterest itu 1,59%, lalu Instagram 3,3%. Mungkin Instagram itu harusnya lebih banyak ya. Nggak mungkin 3,3% ya. Nah ini secara keseluruhan seperti ini, bahwa sekarang eranya itu sudah era menggunakan sosial media. Lalu berikutnya kalau kita bicara internet juga, kita bicara yang namanya e-commerce, gitu kan. Ada 5 top aplikasi e-commerce di Indonesia itu ada di Asia Tenggara ya, ini ya, di Indonesia dan Asia Tenggara berdasarkan kuartal 3 tahun 2019, data sedikit lama. Nah ini di sini dari hasil ini pengguna aktif bulanan itu di Asia Tenggara paling banyak adalah Shopee, gitu kan. Jadi mungkin saya sih relatif jarang ya belanja di Shopee ya. Nah, saya belanja di Shopee mungkin sekali, waktu itu belanja helm atau belanja apa gitu di Shopee. Lalu berikutnya Lazada, lalu Tokopedia, lalu Bukalapak, lalu AliExpress. AliExpress mungkin ada barang-barang begitu. Itu di Asia Tenggara ya. Kalau kita bicara Asia Tenggara, pasti kontribusinya terbesar pasti akan Indonesia, karena negara terbesar populasi dan pengguna internetnya pasti ada di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Thailand, mungkin kita
peringkat keduanya itu mungkin populasi itu Filipina ya. Filipina itu setengah populasi Indonesia, hampir setengah lah gitu. Nah, lalu pengguna aktif bulanan di Indonesia sendiri pertama adalah Shopee, kedua Tokopedia, Bukalapak, Lazada, lalu ada JDID. Nggak tahu nih sekarang JDID masih ada nggak, ini data kuartal 3 2019. Kalau top downloadnya sendiri paling besar adalah di Shopee. Yang Shopee, lalu Lazada, lalu Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli.com. Gitu. Ini adalah top downloadnya. Lalu saya juga dapat data dari katadata.co.id, nilai transaksi dan jumlah uang elektronik di tahun 2010 sampai September 2009. Nah, dari tahun 2017 sampai 2019 ini terjadi kenaikan yang sangat eksponensial terhadap data penggunaan uang elektronik. Gitu. Jadi penggunaan uang elektronik itu berkembang pesat gitu, karena ya mungkin Bapak-Bapak Ibu tahu sendiri ya, sekarang semua belanja kita bisa lakukan menggunakan uang elektronik gitu. Bahkan sekarang kalau mau beli sesuatu kita tidak perlu bawa uang cash gitu kan. Bahkan kita tidak perlu bawa ATM gitu kan. Cukup kita bawa handphone, lalu di dalamnya ada GoPay atau ada mobile banking yang support QRIS atau dompet-dompet digital lainnya, kita bisa langsung bertransaksi di situ. Kita scan, lalu kita bisa bayar sesuai dengan harganya gitu kan. Kalau dulu kan suka repot ya, misalnya kayak ternyata di total jumlahnya 17.531 misalnya gitu, atau 550 gitu kan. 50 peraknya nggak pernah ada nih kita di koin gitu kan. Akhirnya ya dibuletin gitu, 550 misalnya jadi 600 gitu, kita akan rugi uang segitu gitu kan. Nah, itu terus-terusan, setiap kita ke Alfamart, setiap kemana, lama-lama sayang juga gitu kan. Makanya kenapa menggunakan uang elektronik ini meningkat sangat pesat, karena salah satunya wait kok share screen dia tiba-tiba putus. Ke stop share ya Pak Koko ya? Nggak tahu, tiba-tiba putus di tengah-tengah. Oh ya, baik. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Koko share screen, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, mungkin bisa mengajukan pertanyaannya lewat chat terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nanti kalau Pak Koko sudah selesai menyampaikan pemaparan materi, nanti sesi diskusi dan tanya jawab secara langsung akan dibuka di sesi terakhir. Ya. Sudah kelihatan ya Pak? Sudah, silakan Pak Koko dilanjutkan. Ya, ya itu tadi balik lagi soal uang digital. Sekarang juga semua udah bergeraknya menggunakan uang digital, baik menggunakan dompet digital atau menggunakan transaksi elektronik, ditransfer atau apa, itu sudah menjadi hal yang wajar sekarang. Kita tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan yang memang mengarahnya ke sana gitu. Itu yang terjadi di Indonesia secara garis besar. Dari grafik ini kita bisa simpulkan lah bahwa eranya uang kertas itu akan mulai berkurang lah, orang akan mulai bergerak menggunakan uang digital. Nah, ini sebagai contoh, saya ambil contoh lah, ini kita cari di internet, bahkan seorang tukang cilor aja kita bisa belinya menggunakan sebuah QRIS gitu kan, dimana yang bisa disupport oleh Gojek, disupport oleh macam-macam gitu. Dan QRIS itu juga sudah bisa digunakan di negara lain seperti Thailand gitu. Jadi kalau kita punya bank yang dia support QRIS, nah, kita bisa lakukan pembayaran. Misalnya kita di Thailand beli sesuatu, kita bisa pakai QRIS. Nah, ini contohnya ada tukang cilor, dia bisa pakai QRIS. Bakso sapi juga ini bisa pakai QRIS sekarang, siomay gitu kan. Bahkan di beberapa negara, nggak tahu ini bercandaan atau enggak, seorang peminta-minta ini dia bisa bayarnya pakai mesin EDC gitu kan. Itu arah perkembangannya lama-lama akan ke arah situ gitu, dan itu sudah mulai terlihat gitu.
Ini contohnya. Nah, lalu pertanyaannya, ada nggak sih ancaman terhadap masalah IT ini gitu kan? Nah, saya selalu bilang yang namanya teknologi informasi itu seperti pisau gitu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di rumah punya pisau di dapur gitu kan. Pisau ini memiliki dua sisi lah ya, gitu kan. Dua manfaat lah, kalau kita bilang dua sisi ntar melihatnya cuma tumpul sama tajam ya. Tapi ini memiliki dua manfaat. Pertama, dapat membuat makanan yang lezat gitu kan. Setiap masakan yang lezat itu pasti tercipta dari sebuah pisau gitu kan, untuk memotong bawang, memotong bahannya, whatever gitu kan, dimasak lalu menghasilkan sebuah makanan yang lezat. Tapi pisau itu juga bisa menjadi sebuah alat untuk melakukan sebuah kejahatan atau menimbulkan kesedihan atau whatever lah gitu ya, sifatnya negatif. Contohnya di sini ada nih, terungkap putri dibunuh secara sadis pakai pisau dapur gitu kan. Sama-sama pisau yang mungkin sebelum untuk membunuh, pisau tersebut juga untuk memasak gitu, untuk memasak suatu masakan yang bisa dinikmati enak gitu. Nah, itu contohnya kenapa teknologi itu memiliki dua fungsi seperti pisau gitu. Kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa melarang gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita memitigasi resikonya dan kita melakukan yang namanya awareness bahwa pisau ini lebih bermanfaat digunakan untuk masak loh gitu, ketimbang digunakan untuk membunuh orang gitu atau menyakiti orang gitu. Nah, itu yang coba dilakukan pada presentasi kali ini, bagaimana kita menanggapi ancaman-ancaman yang mungkin terjadi dari sebuah perkembangan teknologi atau sebuah pisau tadi, dan bagaimana solusi untuk keluar dari masalah-masalah tersebut. Nah, sebagai era digital sekarang gitu kan, kita harus mulai berpikir bahwa entitas manusia pada dunia modern itu hanya berupa data, bukan fisik lagi gitu kan. Kalau dulu orang itu ada karena fisiknya ada gitu kan. Nah, sekarang yang namanya manusia itu adalah di dunia modern adalah sebuah entitas data. Datanya itu apa sih? Contohnya adalah IKTP. Di dalam IKTP kita punya data pribadi kita, bahkan golongan darah kita ada di situ, terus nama orang tua kita ada di situ, tanggal lahir gitu kan, alamat gitu kan, terus status perkawinan kita gitu kan, terus status kehidupan kita, itu semua ada di data yang namanya data KTP atau yang sekarang menggunakan IKTP gitu kan. Nah, di mana ketika data tersebut ini bisa dimanipulasi, misal contoh gini lah, namanya, maaf misal kalau ada yang namanya Udin di sini, namanya Udin misal gitu kan. Dia itu sebetulnya orangnya masih hidup gitu. Lalu entah kenapa di data IKTP dia itu statusnya dia mati gitu kan. Nah, ketika dia daftar sesuatu menggunakan IKTP, misal paspor lah gitu kan. Nah, ketika dia daftar loh, Bapak statusnya mati, Bapak nggak bisa bikin paspor gitu. Nah, di mana di situ entitas orang tersebut, orangnya memang secara fisik ada, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain udah gitu kan. Contoh lah, satu orang namanya misalnya Ani gitu kan. Si Mbak Ani ini ada fisiknya, tapi entah kenapa ada yang ngehack datanya di Dukcapil gitu kan, datanya dihapus. Nah, dia mau ngurus lah BPJS, nggak bisa. Walaupun secara fisik ada gitu, tapi secara data itu sudah nggak ada. Dia udah nggak bisa ngurus apa-apa, ngurus pernikahan juga nggak bisa karena datanya nggak ada kan, ngurus BPJS nggak bisa, daftar kerja juga nggak bisa karena NIK-nya tidak terdaftar dan whatever lah. Jadi manusia itu sekarang bisa berkehidupan itu adalah sebuah data, gitu kan. Lalu berikutnya ada ancaman ketika data kita dicuri, maka pencuri dengan mudah dapat menyerupai diri kita, gitu kan. Simpel lah, kalau misalnya kita pernah daftar suatu pinjam-pinjaman online, gitu kan. Lalu kita upload IKTP kita masukin data pribadi kita, orang tua, nama orang tua, biasanya nama ibu kan, sering ada nomor HP, ada email, lalu ada foto kita menggunakan, kan suka disuruh foto tuh, foto muka sembari pegang KTP, gitu kan, ke suatu itulah pinjaman online lah, baik yang resmi maupun tidak resmi, gitu kan. Lalu entah kenapa
si aplikasi pinjaman online itu menjual data kita, gitu kan. Menjual data kita ataupun si peminjaman online itu dihack lah. Gitu. Pokoknya intinya datanya bocor lah. Gitu. Data kita bocor. Nah, apa yang bisa dilakukan dari data kita sangat banyak, gitu kan. Contoh, kita bisa transfer uang di bank karena kita punya data lengkap. Karena kita bisa reset PIN ATM dan sisi kita bisa bikin buku tabungan baru karena kita punya datanya. KTP-nya bisa kita cetak, gitu kan. NIK-nya bisa. Kita bisa telepon, oh saya bla 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 bla, sebentar ya Bu, saya konfirmasi dulu nama ibu kandung siapa, terus tanggal lahirnya kapan, udah. Kalau datanya bocor udah bisa. Lalu kita dari data itu kita juga bisa lakukan pengajuan pinjaman online, gitu kan? Karena pinjaman online syaratnya kadang-kadang cuma foto dengan KTP doang, gitu kan? Dengan data pribadi yang udah dimiliki. Gitu. Nah, jadi si orang, misalnya nama saya Koko gitu, data saya dibobol sama si Budi gitu kan. Nah si Budi itu bisa menyerupai si Koko gitu dalam mendaftar pengajuan online, pinjam online gitu. Tagihan ya datangnya ke siapa? Bukan ke si Budi, tapi ke si Koko. Nah itu kenapa sangat bahaya ketika data pribadi itu bisa bocor atau disebarluaskan lah gitu. Itu sangat berbahaya karena balik lagi karena entitas manusia pada dunia modern hanya berupa data, bukan fisik lagi. Ketika data kita bocor, kita bisa ibaratkan bahwa diri kita itu diculik orang lah. Orang tersebut bisa menyerupai diri kita dengan mudah lah, gitu kan. Kalau secara fisik mungkin susah, harus pakai makeup, harus pakai macam-macam, tapi secara data itu sangat mudah sekali. Nah itu kita harus berhati-hati. Kenapa pentingnya kebocoran data itu tidak terjadi atau perlindungan keamanan informasi itu maaf suaranya kecil ya. Kenapa mati terus? Sebentar. Guys. Screen-nya ke stop lagi ya Pak ya? Iya. Ini ada yang nanya suaranya kecil, jadi sebentar ya. Tes. Oke. Mungkin saya ingatkan lagi kepada para peserta, jika para peserta memiliki pertanyaan, mungkin pertanyaannya bisa diajukan melalui kolom chat terlebih dahulu. Ya, nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya bacakan ya pada saat Pak Koko selesai menyampaikan materi. Siap. Ya. Nah ini sudah mudah ya Pak ya? Ya sudah kelihatan Pak Koko, silakan. Nah kita bicara tadi soal manusia itu sebagai entitas data saja, maka kita lihat perkembangan IT itu sendiri, gitu kan. Nah perkembangan IT sendiri itu komputer sekarang semakin personal, di mana setiap orang sekarang nyaris punya komputer gitu. Ya nggak usah bicara komputer secara bentuk fisik ya. Kalau kita main handphone pakai smartphone itu adalah sebuah komputer yang dia bahkan speknya itu sudah melebihi Pentium 4 gitu. Dulu zaman saya masih pertama kuliah, komputer saya Pentium 4 gitu kan. RAM-nya nggak nyampe 2 giga, bahkan RAM-nya cuma 1 giga gitu kan. Bandingkan dengan sekarang di tahun 2002, sebuah HP RAM-nya itu bisa 8 giga, bahkan ada yang 12 giga gitu kan. Itu sudah berkali lipatnya Pentium 4 gitu. Kalau dulu Pentium 4 cuma single core, prosesornya cuma 1. Handphone itu bisa prosesornya ada 4, Bapak Ibu. Nah, itu sekarang udah nggak bisa lah orang bilang saya tuh nggak punya komputer. Karena kalau kita pakai smartphone, kita pakai Android lah, iPhone lah, sistem operasinya yang sekarang banyak gitu kan. Itu sebenarnya Bapak Ibu sudah mengantongin sebuah komputer di dalam kantongnya gitu kan, setiap hari gitu kan, menggunakan itu. Kenapa disebut smartphone? Karena kalau yang namanya telepon itu kan cuma bisa SMS dan telepon. Nah, sedangkan smartphone itu kita bisa mengetik di situ, kita bisa melakukan browsing internet di situ, bersosial media di situ, melakukan perhitungan di situ gitu. Itu udah seperti komputer yang bentuknya pocket ya. Gitu. Jadi sekarang kelihatannya agak susah kalau kita bicara bilang,
oh saya nggak punya komputer gitu kan. Nah, karena ya handphone itu adalah sebuah komputer sekarang, dan kemampuan untuk memproses sesuatunya sudah lebih cepat lah ketimbang komputer-komputer di masa lalu. Ya walaupun kalau dibandingkan dengan komputer yang di era yang sama memang lebih kecil ya, gitu. Tapi dia sudah bisa disebut sebagai komputer. Berikutnya alat komunikasi semakin canggih. Nah, ini betul sekali, di awal tadi saya bilang bahwa sekarang orang telepon itu nggak butuh lewat seluler lagi gitu kan. Kalau dulu kan banyak ya orang provider zaman saya dulu itu menjual paket-paket seluler ya, gratis nelpon berapa lama gitu kan. Dulu zaman masih SMA tuh gratis SMS berapa ribu gitu kan, sebulan gitu kan. Rasanya itu udah keren banget gitu kan. Nah, tapi sekarang mulai bergeser kalau bapak-bapak ibu-ibu merasakan gitu. Sekarang orang yang tadi saya jelasin di awal, orang ya ngechat ya udahlah pakai WhatsApp lah. Kita di situ bisa chat teks, kita bisa kirimin audio, kita bisa kirim gambar, kita bisa kirim dokumen bahkan gitu. Bahkan beberapa kantor itu ada yang bekerjanya menggunakan WhatsApp aja gitu kan, sharing-sharing di WhatsApp, ngobrol di WhatsApp, rapat bahkan di WhatsApp itu sudah ada. Nah, itu dimana alat komunikasi juga semakin canggih gitu kan. Contoh pandemi itu juga membuat kita mendapatkan sebuah mekanisme baru yang sedang kita gunakan ini gitu, adalah yang namanya Zoom meeting gitu kan. Mungkin sebelum pandemi orang nggak terpikirkan untuk melakukan namanya webinar gitu. Semua namanya seminar, kita harus datang ke tempat, duduk, manis gitu kan, dapat snack, dapat aqua, dapat minum, habis itu kita dapat sertifikat secara fisik gitu kan. Lalu pandemi datang, lalu keluarlah yang namanya Zoom. Sebenarnya Zoom itu udah lama, Google Meet pun sudah lama, cuman karena ada pandemi yang merubah kita secara sosial, karena mulailah ada namanya webinar lah, mulai ada yang namanya seminar online, bahkan ada kursus yang online juga sekarang menggunakan via Zoom atau Google Meet. Nah, itu di mana pandemi pun juga merubah kegiatan bersosial kita. Itu perkembangan IT banyak juga didrive oleh pandemi kita. Selama 2 tahun ini sungguh sangat banyak perangkat lunak yang mendrive kehidupan kita ya. Contoh yang paling simpel ya Zoom atau Meet ini. Lalu berikutnya ada aplikasi paling ampuh yaitu Peduli Lindungi, itu kan juga mendrive hidup kita ya. Hidup kita jadi sangat tergantung kepada Peduli Lindungi ya, walaupun sekarang sudah mulai berkurang ya, karena di depan mall kita nggak harus scan, masuk apa kita nggak wajib scan lagi gitu kan. Tapi itu mendrive kita benar-benar untuk hidup kita jadi tergantung kepada dia. Itu yang disebut alat komunikasi semakin canggih. Nah, dengan perkembangan ini resiko itu meningkat. Yang tadinya penipuan-penipuan itu berbasisnya non-IT atau non-cyber, penipuan itu sekarang mulai masuk ke dunia cyber lah, via email, via WhatsApp, atau via sosial media itu mulai ada. Lalu pencurian uang dan identitas itu juga semakin marak. Gitu. Mungkin di sini juga saya tekankan bahwa mungkin sekarang yang masih dicuri itu adalah identitas. Tapi kita juga harus berhati-hati ketika identitas kita dicuri, itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang untuk merugikan diri kita. Nah, itu kenapa pencurian identitas itu sama dengan pencurian uang sebenarnya. Itu soal pencurian. Lalu penyusupan, ada pelanggaran privasi dan pembongkaran rahasia. Nah, ini sangat banyak sekali. Mungkin detik ini yang masih kelihatan itu di artis-artis ya. Artis punya rahasia apa, tiba-tiba ada suatu akun Instagram men-spill gitu bahwa dia ketahuan selingkuh nih, dia sama si A, si B, si C gitu. Mungkin sekarang karena komoditi yang masih seksinya adalah seorang artis ya, masih artis gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan gitu. Nantinya ke depannya ya setiap orang bisa mengalami masalah ini gitu. Misalnya dia punya suatu usaha jualan bakso gitu kan. Terus tiba-tiba dia di-spill lah atau difitnah gitu kan, misalnya oh ini baksonya pakai daging yang nggak bener nih atau pakai apa nih gitu. Itu kan mungkin aja terjadi pada diri kita gitu, walaupun sekarang masih komoditi yang sering
menjadi korban adalah sosok artis atau whatever lah gitu. Itu risiko yang sangat meningkat di mana berbarengan dengan perkembangan TIK gitu. Sama ketika balik lagi saya analogikan ketika kita pakai pisau, semakin tajam pisau kita yang kita gunakan, maka kemungkinan untuk melukai kita pun semakin tinggi gitu. Caranya bagaimana untuk menangani itu? Ya kita lebih berhati-hati menggunakan pisau. Begitu juga dengan IT gitu. Bagaimana ketika IT itu semakin tajam, IT itu semakin berkembang pesat, ya caranya adalah kita dengan berhati-hati dan kita mengetahui resiko yang terjadi ketika kita menggunakan perangkat IT. Nah, di perkembangan IT ini kerugiannya bukan hanya harta, namun bisa saja nyawa, gitu kan? Contoh lah, misal ada kasus apa ya? Misal contoh gini. Kalau di UMKM saya belum nemu lah. Kalau misalnya ada contoh cyberbullying itu di Amerika itu sudah mulai banyak anak-anak muda, bahkan anak-anak yang dia meninggal karena dia dibully di internet gitu, cyberbullying. Jadi ketika dia dibully gitu kan, dia merasa stres, merasa apa, dia baca komen-komennya, dia merasa tertekan, merasa macam-macam. Lalu lama-lama dia memutuskan untuk bunuh diri gitu. Nah, itu perkembangan IT yang tadinya IT itu cuma buat browsing internet, buat ini, tapi bisa juga menghilangkan nyawa. Gitu. Bahkan waktu itu kalau saya ingat di Indonesia juga ada seseorang yang dia live, dia mau bunuh diri. Gitu. Tapi di komennya itu semua mendukung dia untuk bunuh diri, gitu kan. Ya udahlah, eksekusi jangan lama-lama, kalau mau bunuh diri aja. Banyaklah komennya begitu, gitu kan. Komenan cibiran itu, ya itu mendorong dia yang tadinya mungkin sedikit tidak yakin karena dia live gitu kan, mungkin dia mencari dukungan atau mencari apa supaya tidak jadi bunuh diri, tapi malah didukung untuk melakukan bunuh diri secara cepat-cepat gitu kan, ya akhirnya dia meninggal. Itu dimana perkembangan TIK itu sama kayak tadi pisau tadi yang saya bilang, balik lagi ketika kita tajam, kita punya pisau tajam, kita tidak berhati-hati, kita tidak tahu resikonya, atau kita tidak punya kemampuan untuk itu, gitu kan? Kita menggunakan, maka ya akan ada resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi. Nah, ini data yang saya dapat dari BSSN, yaitu di tahun 2021 terakhir bulan Desember, di mana ancaman itu meningkat secara pesat. Gitu kan, ancaman cyber itu meningkat secara pesat, ya menyerang apapun yang berhubungan dengan cyber itu meningkat sekali, ada sekitar 242.000 ancaman. Itu saya nggak tahu di BSSN apa aja yang diambil datanya, tapi ini menggambarkan bahwa ancaman cyber ini nyata, gitu kan, bukan hal yang ini mah isu aja, pengalian isu atau apa, itu tidak, tapi memang nyata ada dan ancamannya lumayan. Nah, di sini di tabel yang sisi kanan, ini di Amerika. Makanya kita lihat di Amerika ya, ini Amerika adalah negara yang sangat maju. Itu bahkan 65% of cyber attack are aimed to small and medium size business. Jadi small and medium size business itu kayak UMKM di Indonesia ya. Itu 65% cyber attack yaitu menyerang ke arah situ, gitu kan. Nah, lalu ada sekitar 2.645 record stolen in data breach every minute, gitu kan. Ya, mungkin Bapak-bapak Ibu juga mengikuti juga ada kasus yang disebut sebagai hacker yang inisialnya B itu membocorkan data sudah ratusan juta, gitu kan. Ini dia bilang 2.600 data per menit ya. Kalau di Indonesia mungkin 1 detik aja langsung berapa juta datanya yang bocor, gitu kan. Nah, ini kita ambil contoh di Amerika saja seperti ini, apalagi di Indonesia yang teknologinya belum semaju yang ada di negara maju seperti Amerika. Nah, lalu apa sih keamanan informasi itu? Kita bicara IT, kita tadi tentang TIK-nya secara umum, lalu kita masuk ke keamanan informasi. Keamanan informasi sendiri adalah perlindungan terhadap kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas data yang kita miliki, gitu kan. Kerahasiaan transaksi, gitu kan,
kerahasiaan data pribadi kita, ketersediaan data kita, dan integritas data kita. Jadi kita melindungi itulah kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Kerahasiaan contohnya misalnya data-data yang memang harusnya rahasia harus tetap rahasia. Contoh gini, misalnya data nama ibu. Nama ibu itu dipakai untuk validasi di bank. Tanggal lahir kadang-kadang kita bikin PIN-nya pakai menggunakan tanggal lahir. Gitu. Lalu yang rahasia lagi itu adalah data rekam medis kita, itu sangat rahasia. Tuh, karena dari rekam medis itu kita bisa diserang secara medikal ya. Kalau orang tahu ternyata si Koko itu punya darah tinggi, si Koko itu punya penyakit apa gitu, itu bisa diserang tuh. Misalnya si Koko punya alergi udang tuh, kalau dia pakai makan udang, dia alerginya sampai sesak napas gitu kan. Wah, itu bisa menjadi serangan gitu kan. Oh, berarti saya kalau mau ngeracun si Koko, saya bikin masakan aja yang mengandung udang gitu, banyak gitu kan. Habis itu kita kasih makan itu di tempat sepi yang gak ada yang bisa nolong gitu kan. Cuman gara-gara kebocoran satu data di mana saya itu alergi udangnya parah, orang bisa melakukan hal itu. Itu contohnya. Nah, itu kenapa kita harus menjaga kerahasiaan yang memang rahasia buat diri kita. Lalu juga ketersediaan data kita, gitu kan. Nah, itu contohnya tadi, di mana data kita itu harus tersedia adalah di IKTP, gitu kan. Data-data yang ada di IKTP ya kita harus ada, jangan sampai data IKTP kita hilang. Kalau data IKTP kita hilang, ya selesai, kita nggak bisa ngurus apa-apa kan, gitu kan. Itu contohnya. Lalu berikutnya integritas data. Integritas data itu di mana data kita itu adalah kita jaga supaya tidak ada yang merubah selain diri kita sendiri. Kan nggak lucu ya, kita punya data IKTP terus tiba-tiba data tersebut diubah, yang tadi kelaminnya perempuan, yang kelaminnya laki-laki dirubah jadi perempuan, atau perempuan dirubah jadi laki-laki, gitu. Atau datanya dihapus. Nah, itu adalah yang namanya integritas data. Jangan sampai data yang kita punya pun itu bisa diubah. Nah, perlindungan tersebut bisa dilakukan pada yang pertama adalah yang mungkin harus dilakukan pertama kali adalah selain data pribadi ya, adalah yang namanya kredensial. Kredensial itu adalah username dan password kita. Itu perlu dijaga. Kenapa? Apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya UMKM yang dia menggunakannya sosial media ya, Facebook, Instagram, atau menggunakan e-commerce, Bukalapak, Tokopedia gitu kan. Nah, itu perlunya kita menjaga username dan password kita. Karena ketika username dan password kita itu bisa ke-spill atau orang bisa ambil atau terlalu mudah ditebak gitu kan. Itu maka ketersediaan dan integritas sosial media kita bisa terancam gitu kan. Tiba-tiba orang bisa login ke Instagram kita dirubah lah, yang tadinya misalnya kita punya Koko Coffee Shop misalnya gitu kan. Lalu Koko Coffee Shopnya dirubah sama dia, padahal followersnya udah ribuan gitu, dirubah jadi misalnya apalah gitu kan. Nah, maka ketersediaan sosial media untuk jualan saya itu hilang. Itu kan sama aja kayak kita punya warung, kita gembok gitu kan. Nah, lalu kunci gemboknya itu diambil orang bisa buka gembok kita, lalu barang kita semua dilabelin nama dia buka toko baru gitu. Contohnya kenapa kredensial itu penting. Lalu balik lagi ke data pribadi, tanggal lahir, nama, ibu kandung, nomor HP, NIK, dan lain-lain itu juga harus kita lindungi kerahasiaannya. Berikutnya adalah data transaksi, gitu kan. Nah, data transaksi ini mungkin sepele ya, data transaksi ini sepele, tapi dari data transaksi ini kita bisa melihat bagaimana dari data transaksi yang bocor ini kita bisa melihat bagaimana seseorang atau suatu UMKM itu profil profil keuangan itu seperti apa. Dari situ bisa dilihat lah, oh ternyata ini profilnya emang gede nih. Nah, dari gede ini berarti ini bisa kita insentifkan lah untuk menyerang UMKM supaya akunnya bisa kita ambil atau apa. Nah, itu juga sangat penting. Data transaksi itu juga sangat rahasia. Bisa menjadi profiling juga untuk misalnya kalau di perusahaan besar tentu ya, misalnya ada 2 persaingan lah antara misalnya Pepsi dan Coca-Cola. Nah, data transaksi ini menjadi sangat penting gitu. Ketika mereka bisa tahu data transaksi di
lawan dagangnya itu menjadi bisa mengatur strategi. Itu kenapa data transaksi itu juga perlu perlindungan. Nah, contohnya di sini saya kasih contoh di gambar sini di Luna Maya nih, Instagramnya pernah dihack gitu, di mana foto Luna Maya dihapus, lalu di sini jualan nih hacker Turki nih gitu kan. Si Luna Maya jadi hilang di dunia media sosial gitu kan. Followernya padahal udah 25 juta ya followernya. Bayangin. Ini masih mending ya, dia merubah sebuah Instagramnya ini menjadi milik dia gitu. Coba kalau Instagramnya itu diambil alih, lalu dia tidak merubah apa-apa, tapi dia melakukan transaksi di situ. Misalnya saya punya Instagram coffee shop gitu kan, terus lalu Instagram saya diambil alih orang. Gitu. Lalu dia berlaku seperti saya, gitu kan. Oh ada order masuk, oh iya order masuk, silakan transfer semua ke rekening dia. Tapi barangnya nggak dikirim, gitu kan? Ketika dia udah punya, udah merasa cukup, lalu dia kabur, gitu. Habis itu siapa yang dituntut? Saya, karena orang-orang akan tahu bahwa kopi shop tuh punya si Koko, gitu kan. Di situ ada misalnya nomor HP-nya masih nomor HP saya, wah saya pasti akan diberondong pertanyaan, loh kok saya udah transfer sekian, kok belum dikirim, belum, akan repot. Itu padahal ujung masalahnya cuman username dan passwordnya itu dicuri gitu. Tapi kerugiannya bisa panjang merembet kemana-mana. Ini contohnya sampai si Kominfo aja disomasi karena data pribadi itu banyak yang bocor gitu kan. Nah, ini berapa risiko keamanan informasi secara umum? Pertama ada virus dan ransomware. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu di sini udah sering dengan virus, dengar macam-macam, tapi kita coba kasih pandangan lebih detail ancamannya di mana sih virus, phishing, pencurian kartu kredit, dan yang terakhir ada hoax. Nah, berikutnya ada virus dan ransomware. Virus ini menyebabkan data kita tidak bisa diakses dan malah diakses oleh orang lain. Nah, virus ini sebenarnya sejak dari dulu kala sudah ada. Jadi virus ini memang tujuannya adalah bikin yang namanya data kita itu tidak bisa diakses lah, baik di hidden atau di apapun, supaya kita nggak bisa akses tersebut, kita merasa dirugikan, dan teman-temannya. Virus juga menyebabkan performa perangkat kita menjadi tidak optimal. Ada beberapa virus yang dia mengeksekusi sesuatu yang menyebabkan prosesor itu atau komputer kita itu menjadi lemot. Itu juga ada. Nah, virus itu sudah banyak. Ada namanya antivirus, ada namanya macam-macam lah untuk menangani tersebut. Nah, yang sekarang trennya lagi banyak ada namanya ransomware, gitu kan. Ransomware itu menyebabkan data kita tidak bisa diakses, dan untuk mengaksesnya kita harus membayar tebusan yang tidak murah, gitu. Jadi ransomware ini logikanya gini, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya punya contohnya saya punya sebuah rumah, gitu kan. Rumah saya itu dipagar, gitu kan. Saya punya kuncinya, gitu kan. Nah, lalu ada seseorang masuk ke rumah saya. Di dalam rumah saya itu ada suatu brankas yang isinya uang untuk kehidupan saya sehari-hari. Orang itu dia masuk karena dia punya kunci rumah saya, atau saya lupa kunci rumah saya. Mereka masuk, mereka nggak ngambil apa-apa, tapi mereka meriset. Saya di rumah punya uang, gitu kan, uang di lemari. Mereka nggak ngambil uang saya, gitu kan, tapi uang saya itu dimasukkan ke sebuah brankas, gitu kan. Lalu dia kunci sama dia. Nah, untuk saya bisa membuka kuncinya, gitu kan, saya harus bayar sejumlah uang ke orang yang menguncinya, gitu. Jadi itu analoginya seperti itu yang disebut ransomware. Jadi data ibu-ibu, bapak-bapak ibu, misalnya bapak punya data foto produk, gitu kan, ada 2000 foto produk misalnya udah banyak, gitu kan. Lalu ada data dokumen perjanjian sama orang misalnya. Nah, data tersebut itu dikunci sama si peretas tersebut, gitu kan. Nah, data itu walaupun bukan uang, tapi itu valuable buat usaha bapak. Ya, kalau saya ngambil foto lagi, karena udah banyak, udah ribuan nih foto saya, gitu kan. Wah, saya effort lagi, ngatur lagi, moto lagi, ngedit lagi, gitu kan.
itu semua dikunci sama orang. Begitu juga dokumen-dokumen perjanjian misalnya. Ya, ternyata si penguncinya itu meminta tebusan. Oh, kalau mau dibukain, bayar ke saya aja. Mahal kok, 2 juta aja. Nah, banyak orang memilih untuk bayar karena merasa ya 2 juta lah ya, nggak daripada saya harus effort moto lagi atau apa gitu kan. Ya, jadi mereka bayar. Bayangkan itu baru satu korban gitu kan. Bayangkan kalau korbannya itu ada ratusan bahkan ribuan, pasti itu yang bikin ransomware akan mendadak kaya gitu kan. Kalau orang Jawa, kalau orang orang Jakarta suka bercandanya gini tuh, aduh biar cepat naik haji gitu. Nah, itu mungkin aja terjadi gitu kan. Penggunaan ransomware ini sangat berbahaya. Apalagi kalau dalam posisi bapak-bapak ibu-ibu nggak bisa bayar gitu kan, karena emang nggak ada uangnya, ya mau nggak mau akhirnya effort lagi kan. Jadi yang tadinya misalnya karena udah ada foto produk, udah ada macam-macam, itu usahanya bisa berjalan, gara-gara ada ransomware, usahanya jadi nggak bisa berjalan gitu. Karena kita harus tag foto lagi, ngumpulin ini lagi gitu. Itu kan sebuah kerugian ya, walaupun kita nggak mengeluarkan uang, tapi kita meluangkan sebuah waktu untuk mengurusin itu gitu. Itu betapa bahaya ransomware. Nah, bagaimana untuk menangani ini gitu kan ya. Saya selalu bilang selalu simpan data pada perangkat lain. Jadi data itu selalu kita backup istilahnya ke perangkat lain. Ya di komputer kita ada, tapi kita selalu backup dia menggunakan hard disk eksternal atau kita copy ke komputer lain. Kita kumpulin di satu tempat yang bisa kita pastikan tempat tersebut aman. Itu sangat penting sekali ketika ada apa-apa, ada ransomware, ada virus, kita bisa kembali minimal ke satu titik terakhir kita backup. Backup itu idealnya sehari sekali lah, atau 2 hari sekali. Jadi minimal kalau pada hari Sabtu kita kena ransomware tadi pagi, kita bisa ambil data misalnya kemarin atau kemarinnya lagi. Kita nggak perlu mulai lagi dari nol karena data kita hilang. Itu contohnya kenapa backup itu sangat penting dan harus dilakukan. Jadi selalu bilang juga yang namanya keamanan informasi ini mirip dengan asuransi gitu kan. Kita bayar asuransi kita untuk prepare for the worst gitu. Walaupun kita tidak berharap asuransi kita dipakai, tapi kita mengeluarkan duit tiap bulan untuk bayar itu. Gitu. Saya tiap bulan bayar BPJS 150.000, tapi kita nggak berharap kita akan sakit, tapi kita jaga-jaga untuk itu. Nah, itu sama dengan kita menangani keamanan informasi. Kita melakukan backup tiap hari, memang repot gitu, tapi kita juga nggak berharap data kita hilang. Tapi ketika data kita hilang, kita akan punya backup terhadap data tersebut. Gitu. Lalu berikutnya adalah selalu update perangkat lunak antivirus. Itu sangat wajib. Ini yang kadang-kadang memang balik lagi ini seperti asuransi ya. Balik lagi orang mengupdate sistem operasi atau update antivirus itu selalu disable gitu. Ya lama lah, ntar pas mau matiin jadi nggak bisa gitu kan. Jadi lama nunggunya gitu kan. Nah, itu suatu kesalahan sebenarnya. Kita itu harus selalu update antivirus supaya ketika ada virus baru yang diciptakan, kita bisa melindungi komputer kita dan data kita dari virus terbaru. Jadi ada beratus virus baru setiap harinya yang lahir, gitu kan. Dan kita nggak pernah tahu kapan kita kena virus tersebut, gitu. Nah, berikutnya adalah tidak sembarangan mencolok media penyimpanan. Nah, ini yang kadang saya agak sedikit sensitif ya terhadap misalnya ada flash disk terus saya langsung colok, itu saya biasanya jarang lah, gitu. Biasanya saya akan mencolok flash disk itu menggunakan komputer lain yang memang tujuannya buat colok, kita lihat datanya baru kita copy ke tempat lain. Itu biasanya gitu. Karena kadang virus itu dia berjalan menggunakan si perangkat lunak eksternal tersebut. Makanya ini satu lagi, balik lagi ke poin nomor 2, di mana update-nya antivirus itu sangat penting gitu. Karena ketika dia ada virus baru yang ada di flash disk tersebut, dia akan mendeteksi, oh ini ada virus di flash disk ini. Nah, itu sangat penting. Ketika kita nggak update, kita terkena virus baru, ya antivirusnya nggak pernah tahu. Jadi antivirus itu akan tahu ada virus terbaru ya ketika kita update. Kalau kita nggak update ya, wassalam, dia nggak pernah tahu. Misalnya kita nginstal komputernya atau kita beli komputernya tahun 2021, bulan Desember, sampai ke sini update-nya selalu skip. Udah berapa bulan nih? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Udah 10 bulan. Sehari aja bisa ratusan, apalagi 10 bulan yang namanya virus. Nah, itu
kenapa sangat penting untuk mengupdate yang namanya antivirus. Gitu. Ketika data bapak-bapak ibu datanya hilang, itu akan mengganggu keseluruhan bisnis bapak-bapak ibu. Nah ini contohnya di sini ada suatu perusahaan kena ransomware, itu bayar tebusan Bitcoin sebenarnya 156 miliar. Berarti data yang di ransom itu atau yang dikunci oleh si peretas tersebut, itu datanya pasti lebih dari 156 M. Gitu. Dan tidak ada kepastian bahwa ketika kita bayar, data kita akan dibuka. Itu yang sangat bermasalah di ransomware. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya? Nggak bisa. Kita bayar via Bitcoin, kita juga nggak tahu orangnya siapa, gitu kan? Orangnya semua kontaknya pakai kontak internet, pakai dark web, pakai macam-macam, itu udah nggak pernah tahu. Lalu di tahun 2021 di sini Kompas bilang permintaan tebusan ransomware itu naik tajam di 2021. Itu tahun 2021. Apalagi tahun 2022 pasti akan lebih banyak lagi. Nah itu kita lanjut, itu tadi soal virus dan ransomware, bagaimana berbahayanya mereka. Lalu berikutnya ada namanya phishing. Phishing ini adalah kita membuat suatu halaman yang mirip dengan halaman website resmi gitu. Nah ini website atau aplikasi yang mengambil kredensial login. Jadi dia biasanya mengambil username dan login, username dan password kita. Jadi dia menyerupai. Di sini contohnya nih, kita diarahkan ke sebuah website bentuknya kayak Instagram, kayak gini, kayak Instagram username password. Ternyata kalau kita perhatikan secara detail, URL-nya itu bukan URL Instagram, Bapak Ibu. Di sini Natilis Instatop 50.me gitu. Bukan URL Instagram gitu kan. Di atasnya juga bisa terlihat, ini juga bisa terlihat gitu kan. Nah, ini juga kelihatan nih, Facebook strip support appelling668.xyz. Itu bukan situsnya Facebook, tapi halamannya seperti Facebook gitu. Jadi ketika Bapak Ibu diarahkan ke sini secara natural, kita akan ngisi nih username-nya dan password-nya. Saya pernah melakukan percobaan ini, dulu saya asisten di perpustakaan di kampus saya gitu. Saya di situ di perpustakaan tersebut ada satu komputer yang sebenarnya gunanya untuk mencari buku gitu kan. Lalu di komputer tersebut saya pasanglah, saya edit kalau dia ngakses Facebook itu diarahannya nggak ke Facebook tapi ke suatu situs phishing gitu kan. Saya lakukan itu dulu masih mahasiswa lah ya, masih nakal gitu. Nah, dari situ dalam sehari aja saya bisa mendapatkan sekitar 100-200 username dan password Facebook orang gitu. Ya walaupun habis itu saya musnahkan lah karena itu adalah nggak baik lah gitu. Tapi saya melakukan sosial eksperimen bahwa orang kadang-kadang nggak aware kok di URL-nya itu apakah URL-nya itu beneran Facebook, Instagram atau apapun sesuai apa enggak sih gitu. Nah, contohnya kan ini kecil-kecil banget ya, kayak gini depannya Facebook minus support. Nah, oh ini Facebook nih depannya. Orang suka bilang yang penting ada gemboknya hijau. Ini gemboknya juga hijau gitu kan. Tapi dia bukan suatu situs yang legitimate gitu kan. Dia mencuri password kita. Gitu kan. Nah, bagaimana solusinya ya? Itu balik lagi, selalu pastikan URL dari suatu web itu memang dari misalnya Facebook ya facebook.com, Instagram ya instagram.com gitu, bukan dari website-website yang lainnya. Itu jujur sangat berbahaya. Lalu berikutnya kita juga harus hati-hati tidak mudah memasukkan username dan password pada suatu web, karena itu dikit-dikit wah, kayak contoh nih paling banyak nih di grup warga saya gitu kan, dekat rumah itu pernah link untuk mendapatkan BLT gitu kan, linknya nggak jelas tuh gitu kan, apa-apa .xyz apalah waktu itulah gitu kan. Tapi hampir setengah dari anggota grup WA tersebut mengisi link tersebut gitu. Padahal pertanyaan macam-macam aneh-aneh gitu kan, minta Facebook lah, minta username dan password. Ya udah, habis itu banyak yang kena hack lah Facebook ya. Gitu. Itu contoh yang namanya phishing juga gitu. Nah, itu sangat berbahaya gitu. Bayangkan kalau ini terjadi pada akun Instagram atau Facebook bapak-bapak ibu-ibu yang digunakan untuk berjualan. Wah, itu udah pasti hilang, media penjualan udah kayak kehilangan warung lah itulah. Ketika kita mulai kehilangan warung yang tempatnya strategis lah gitu. Apalagi kalau followernya udah ribuan misalnya gitu kan.
kita harus mulai lagi dari nol followernya gitu kan, ya mulai dari nol lagi. Nah, itu sangat berbahaya, jadi harus sangat berhati-hati gitu kan. Nah, berikutnya tips dari saya adalah selalu menggunakan password yang berbeda antara email dan sosial media, terutama email yang digunakan untuk recovery gitu kan. Nah, itu juga harus berbeda gitu. Kadang orang menjadi lepas semua akun sosial medianya karena passwordnya sama, dia dapat akses ke Instagramnya awalnya gitu kan, lalu dia recovery ganti email recovery yang dimana dia harus melakukan verifikasi ke email recovery sebelumnya. Email recovery sebelumnya passwordnya sama dengan Instagram, udah selesai, semua diambil gitu kan. Itu masalah di sini ketika username password kita di phishing oleh orang lain. Contohnya lah, tampilannya sangat mirip sekali, kita nggak bisa bedain secara tampilan, tapi kita bisa lihat di sisi URL gitu. Walaupun URL-nya kadang-kadang dibuat mirip-mirip juga, tapi kita harus bisa lebih hati-hati memperhatikan URL yang kita dapat, mau dari grup WA, mau dapat dari DM, mau dapat dari apapun, kita harus lebih teliti. Lalu ini juga menjadi banyak terjadi adalah pencurian kartu. Ini dulu sempat tahun berapa itu sempat heboh lah, tapi nggak tahu ya sekarang perkembangannya gimana. Nah, ini di mana si penjahat ini adalah mengambil data kartu, baik kartu kredit maupun kartu debit kita. Kalau di ATM biasanya kayak gini nih alatnya. Jadi kita ada satu alatnya yang bawaan dari banknya, lalu ditempel alat dari si penjahat itu. Jadi double lah gitu. Nah, ketika kita masukin kartu, dia akan copy itu. Jadi kan kalau di beberapa ATM itu dia membaca ininya ya, yang hitam-hitam di belakang tuh magnetic stripnya itu dia copy. Lalu dia pasang kamera kecil di atas tempat kita masukin nomor ATM atau di atas ATM-nya lah, di mana dia bisa membaca kita ngetik PIN apa lah. Itu dia collect tuh semua datanya. Gitu. Nah, dari data tersebut dia bisa bikin sebuah kartu ATM atau kartu kredit dengan magnetic field yang di-copy sama dia. Gitu. Nah, dari kartu itu dilakukanlah transaksi-transaksi di mana-mana gitu ya. Lama-lama duit kita habis tanpa kita sadar, ternyata kartu kita udah kena skimming lah istilahnya, nah, atau carding gitu. Nah, itu biasanya terjadi di ATM atau di mesin EDC gitu. Jadi kita juga harus hati-hati ketika kita melakukan transaksi menggunakan kartu. Nah, bagaimana solusinya untuk mencegah itu adalah periksa mesin ATM tidak memiliki perangkat yang mencurigakan. Biasanya saya kalau ke ATM itu saya selalu lihat, saya goyang-goyang itu tempat masukin kartunya gitu kan, apakah ada kemungkinan dia copot atau mencurigakan. Lalu saya lihat di atasnya itu ada kamera apa enggak. Kalaupun saya oke lah, pas kita masukin PIN kita tutupin tangan kita supaya jari kita nggak kelihatan nekan tombol apa aja. Itu sangat penting sekali gitu. Nah, itu untuk mengamankan, karena ketika data ATM kita sudah diambil ya kita nggak bisa kontrol ya. Apalagi sekarang perbankan itu kan menyerahkan bahwa kalau mungkin Bapak Ibu bisa nonton podcastnya Deddy Corbuzier ya, yang bintang tamunya itu waktu itu Pak Gildas Deograd Lumu gitu kan, yang membahas hacker B itu, bank itu melakukan resikonya itu dikembalikan kepada user gitu, kepada nasabah gitu. Jadi kita harus berhati-hati sebagai nasabah gitu kan. Kita harus melakukan tindakan preventif tersebut. Kalau misalnya ada ATM yang mencurigakan, Bapak nggak yakin atau Bapak Ibu nggak yakin, mending jangan dieksekusi. Cari mesin ATM lagi yang kira-kira lebih representatif. Misalnya di situ ada satpamnya, ada ininya jelas gitu, banyak orang transaksi di situ. Nah, itu lebih menarik. Lalu berikutnya, awasi penggunaan kartu ketika dilakukan transaksi, pastikan kartu tidak dilakukan penggesekan di mesin lain selain edisi. Nah, itu sangat penting ketika kita menggesek kartu itu kita ada di situ. Terutama kartu kredit ya, kartu kredit kadang-kadang kita suka nggak merhatiin ya, kita tahu ya udah kasih aja, ntar digesekin terus kita tanda tangan ya gitu. Nah, itu kadang-kadang berbahaya karena kalau di kartu kredit itu kan ada nomor ECC di belakang, lalu ada nomor kartu kredit. Nah, dengan nomor ECC, nama, nomor kartu kredit, kita bisa transaksi elektronik di luar negeri yang dia tidak membutuhkan PIN ya, atau menggunakan kode OTP. Jadi dari situ kita bisa bertransaksi dengan sangat mudah ya gitu kan. Nah, itu
harus berhati-hati juga. Lalu berikutnya, pastikan jumlah nominal yang ada pada mesin EDC juga sesuai dengan apa yang kita belanjakan. Gitu. Jangan sampai kita ketemu kasir-kasir yang nakal, misalnya kita belanjanya 238.000, lalu dia nulis 240.000, kita nggak ngecek, kita main masukin PIN, oke, gitu kan. Ternyata 240.000 melayang, gitu kan. Kita nggak ada 12.000 yang diambil, gitu. Kita nggak ngecek juga struknya, pokoknya kita ya udahlah. Gitu. Berikutnya adalah sering-sering ganti PIN, ini sangat penting. PIN itu ada 6 angka, memang kadang-kadang sangat ribet ya ganti-ganti PIN gitu. Tapi minimal sebulan itu ada PIN yang kita ganti lah gitu. Dan pemilihan PIN pertama jangan menggunakan tanggal lahir ya, terlalu gampang ditebak gitu. Ketika kita tanggal lahir kita bocor, kita bisa langsung tebak, itu sangat penting. Itu tentang pencurian kartu. Lalu berikutnya ada yang namanya hoax. Nah, ini mungkin mendekati hari-hari 2024 ini akan sangat banyak ya contohnya nih. Saya bisa membuat ini sebuah hoax ya. Saya bisa membuat sebuah hoax dengan sangat mudah gitu. Ini contohnya adalah Jokowi mau stop UMKM. Ini alasannya. Ini sebuah hoax nih. Screenshotnya screenshot Kompas, gitu kan? Sama nih, saya dapat dari CNBC Indonesia. Gerakan pakai kain dorong perlambatan UMKM batik dia. Ini hoax yang saya buat dengan mudah. Nanti coba saya demokan untuk membuat hoax yang sangat gampang seperti ini, gitu kan? Nah, ini berita bohong dengan menyerang seseorang, kelompok atau badan tertentu. Lalu mekanisme memanfaatkan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang mudah percaya, gitu kan? Lalu bagaimana solusinya? Gampang. Tidak mudah percaya dengan screenshot dari suatu situs berita. Jadi kalau Bapak Ibu dapat sesuatu di Facebook, lalu itu screenshot dari suatu berita, lalu dikasih narasi macam-macam, itu harus hati-hati. Pertama, judulnya itu belum tentu seperti itu. Lalu berikutnya Bapak Ibu selalu mencari sumber lain, apakah sumber lain itu mendukung berita tersebut. Karena mungkin aja ada di situs berita sekarang banyak ya, ada situs berita abal-abal atau goreng sesuatu kan. Lalu berikutnya validasi informasi dengan membaca isi berita. Ini kadang-kadang kelemahan masyarakat Indonesia. Saya juga mungkin di dalamnya adalah kita malas membaca, gitu kan. Kita sudah terpanas-panasi oleh judulnya, oleh captionnya. Kita nggak mau membaca di tempat lain, gitu. Atau mau mencari ada nggak sih berita ini sebenarnya, gitu kan. Nah itu masalah di kita. Jadi kita harus berani membaca, kita berani memvalidasi. Itu soal hoax. Gitu kan. Coba nih, saya kasih contoh simpel lah bagaimana membuat hoax yang mudah, tapi Bapak Ibu jangan dipraktekkan ya untuk di rumahnya ya, gitu kan. Ini contohnya saya coba kasih contoh, share screen Google Chrome. Nah, ini saya kasih contoh aja ya Bapak Ibu, jangan coba ya, gitu kan. Saya kasih katalah misalnya Jokowi, gitu kan. Mana ya yang bisa? Nah, ini misalnya gini lah. Ini ada suatu berita seperti ini, gitu kan. Berita seperti ini. Lalu, cara paling gampang adalah kita langsung aja klik kanan inspect elemen. Ini maaf ya, ini jangan dicontoh. Nah, di sini saya edit aja nih. Jokowi tekan kepres pemecatan Freddy Sambo, gitu kan. Nah, ini saya ganti aja kata ditolak. Udah. Webnya akan berubah seperti ini, lalu langkah berikutnya kita screenshot aja, gitu kan. Screen grab, lalu saya copy lah ini lah. Ini kan. Ini kan. Nah, saya copy. Terus tinggal saya sebarkan di sosial media saya, gitu kan. Misalnya saya buka Facebook saya, gitu kan. Terus saya sebar. Jokowi parah, gitu kan. Ini contohnya. Bagaimana membuat hoax itu sangat mudah sekali. Apalagi kalau kita kasih bumbu-bumbu di sini, captionnya macam-macam lah ya, gitu kan. Pasti akan lebih menyulut lagi orang
orang udah nggak peduli lagi mau nyari di detik ada beneran nggak sih berita ini, udah nggak percaya, baca captionnya aja orang udah akan terpengaruh. Nah itu contoh bagaimana hoax itu sangat mudah diproduksi. Nah itu siap-siap aja karena tahunnya mulai ini ya. Nah, mungkin sekarang arahnya masih ke politik, tapi ke depannya hoax-hoax seperti ini juga bisa dimanfaatkan oleh misalnya orang-orang yang nggak suka dengan bisnis kita, gitu kan, nggak suka terhadap kita, gitu kan. Lalu bikin aja hoax seperti itulah, status Facebook kayak tadi udah status kita baik-baik terus diedit, diupload ke grup warga. Wah ini nih ngomongin warga nih di Facebook nih, gitu kan. Misal itu kedepannya bisa aja terjadi. Dan kita harus sangat berhati-hati terhadap berita hoax ini karena masyarakat kita yang malas membaca itu akan sangat mudah terpengaruh terhadap hoax-hoax seperti ini. Itu ancaman yang sejujurnya ini paling bahaya di antara yang lain. Apalagi sekarang ini saya lupa masukin, sekarang itu ada namanya deepfake, bapak-bapak ibu-ibu. Deepfake itu adalah ketika video seseorang itu bisa diedit supaya ngomongnya itu bukan yang dia omongkan. Gitu. Waktu itu ada sempat nyoba itu pakai Barack Obama nggak pernah ngomong sesuatu tentang itu, lalu di deepfake menjadi Obama ngomong itu, gitu kan. Ya orang kan dulu berpikirnya kalau ada video nggak mungkin diedit, susah diedit. Sekarang nggak, bapak-bapak ibu, itu sangat mudah. Nah itu ketika deepfake itu ada dan mulai menyebar, itu juga kita harus lebih berhati-hati. Kita harus lebih mencari informasi yang kita dapat. Itu tentang deepfake. Nah ini saya kasih tips umum dalam keamanan transaksi, ini sedikit lucu. Jadi bagaimana kita memperlakukan password itu harus seperti kita memperlakukan sebuah underwear, gitu kan. Jadi pertama adalah selalu ganti secara reguler, lalu jangan dipinjamkan ke orang lain, lalu berikutnya jangan ditaruh di atas meja, gitu. Nah ini contohnya bagaimana password itu harus diperlakukan, gitu. Itu contohnya. Ya, pertama adalah luangkan waktu untuk teliti. Keamanan informasi itu mirip dengan asuransi, harus dilakukan walau belum tentu terjadi. Nah, jadi backup, kita gonta-ganti password, itu memang meribetkan. Tapi ketika nanti terjadi sesuatu, kita akan recovery-nya akan lebih mudah dan tidak mulai dari nol lagi. Lalu kombinasikan password antara karakter, huruf, dan angka pastinya. Memang agak ribet ya, tapi itu demi keamanan. Lalu lindungi kartu yang kita miliki dan awasi penggunaan. Itu tips umum dari yang tadi di atas. Lalu apa sih kejahatan cyber yang umum yang terjadi pada UMKM? Nah, itu pertama adalah penipuan melalui rekayasa digital, penipuan memanfaatkan sosial media, lalu pengambilan alihan akun oleh orang lain, lalu terakhir ada hoax terhadap suatu produk. Nah ini contohnya beberapa penipuan menggunakan rekayasa digital. Itu pertama mengedit bukti transfer. Jadi bukti transfernya ini diedit, ini asli lalu diedit jadi palsu. Jadi misalnya ada pembeli, dia membeli produk kita gitu kan, harga 1 juta gitu. Oh saya udah transfer nih gitu kan, kirimlah bukti transfernya gitu kan, bentuknya struk. Nah ternyata struk tersebut adalah suatu editan gitu. Struk atau e-bankingnya itu ternyata sebuah editan gitu. Dapat dari internet, dia edit lalu kirim ke kita gitu kan. Nah, kita nggak ngecek di pemasukan rekening kita, pemasukan kita oke aja, kita kirim barang ya, ternyata itu nggak pernah terjadi. Itu pernah terjadi di Kemang Fresh ya, waktu itu saya dapat cerita dari Pak Evan, itu pernah kayak gitu. Jadi ada orang daftar suatu kursus, lalu dia ngirimlah struk editan, lalu nggak ngecek, ya udah main diterima aja kan. Dan itu ketahuannya setelah lama. Lalu mengedit foto produk tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini contohnya, ini sebenarnya ada bercandaan ya. Dia jualan funny magic color changing mug, head sensitive light and poop. Jadi dia menganggapnya nanti gambarnya adalah ketika dia dingin seperti ini, ketika dia panas dia akan jadi kuning kayak gini gitu. Tapi nyatanya sebenarnya gambarnya kayak gini. Gitu. Nah, itu contohnya. Lalu mengambil foto produk orang lain untuk menipu, itu juga mungkin aja gitu kan, itu berbahaya ya. Misalnya ada satu toko, kita punya toko lah, Koko Coffee Shop gitu, kita di fotonya udah kita kasih watermark gitu, lalu foto itu diambil orang, dia bikin suatu toko lah, bla 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 coffee shop misalnya gitu.
lalu dia nipu orang tersebut. Nah, maka orang karena lihat gambarnya itu adalah coffee shop gitu kan, dia mengontak kita. Nah, itu juga sangat berbahaya gitu kan. Itu kita juga pasti akan sangat dirugikan. Lalu berikutnya mengambil foto produk orang lain tanpa izin, itu juga sebuah kejahatan ya, sebuah penipuan. Itu ya kalau bisa Bapak Ibu jangan, bukan kalau bisa sih, jangan dilakukan gitu. Kalau kita punya suatu produk ya kita foto menggunakan kita kasih watermark bahwa itu milik kita kan. Lalu bagaimana kita menangani ini supaya kita tidak terkena ini adalah selalu pastikan apakah uang masuk ke dalam rekening kita itu benar-benar masuk gitu. Karena contoh gini, kiris itu pun berbahaya. Coba bayangkan kalau orang datang ke warung kita lalu dia bayar pakai kiris gitu, terus kita nggak pakai, kita belum bisa lah, kita belum ada pakai mesin yang ketika kirisnya masuk lalu ada notifnya gitu kan. Nah itu kan berbahaya sekali. Orang datang dengan screenshot misalnya dia, kita belanja 50.000 gitu kan, 100.000 lah gitu. Ini saya bisa bayar pakai kiris mas, bisa gitu. Kita pura-pura scan gitu, padahal pada saat nge-scan kita masukin angka 50.000 di editan foto bukti transaksi kita kan, pura-pura cek ini udah pak 150.000, kita nggak ngecek di pemasukan di rekening kita atau di sistem kita. Oh iya diterima, kita buatin lah si makanan kita lalu kita kasih ke dia. Itu simpel sekali, itu gampang sekali terjadi. Jadi makanya selalu pastikan apakah ada uang masuk ke dalam rekening atau transaksi atau apapun yang kita punya lah. Itu sangat penting. Memang kalau user yang banyak akan merepotkan, tapi lebih baik seperti itu daripada kita rugi atau tertipu gitu kan. Nah, berikutnya pastikan setiap foto produk yang kita miliki memiliki watermark di bagian tengah, yaitu supaya jelas itu punya kita, supaya nggak bisa dipotong lalu dipakai orang lain. Itu sangat penting juga. Lalu ketika kita berbelanja atau kita request atau kita mau belilah gitu kan, kita minta foto kondisi barang atau benda pada saat akan dibeli gitu kan. Kita percaya aja ketika ada yang ada di foto tersebut. Kita bisa kok request, kita sebagai pembeli kita juga punya hak dong untuk tahu kayak apa sih barangnya sekarang, fotoin dong gitu kan. Gitu. Fotoin nama orangnya atau apa gitu. Kalau orangnya banyak ngelak, banyak muter-muter ya udah tinggalin aja, cari yang lain gitu. Ya biasanya contohnya barang-barang kayak gini tuh biasanya harganya dijual murah sekali di luar pasaran gitu. Contohnya misalnya sepeda gitu, sepeda 20 juta, sepeda 80 juta dijual 20 juta. Itu udah nggak jelas lah gitu. Karena kan kita terlalu tergiur ya. Jika tidak yakin bisa bertransaksi dengan metode, jika tidak yakin yakin bisa bertransaksi, bisa gunakan metode COD maupun rekening bersama. Itu kan mungkin udah banyak lah di dunia ini ada, saya COD aja lah atau rektur aja, uangnya taruh di tengah gitu. Atau menggunakan platform sistem misalnya kayak e-commerce atau apa, itu kan duitnya taruh di tengah ya, lebih better, lebih aman lah ketimbang kita transfer duluan. Itu kalau kita nggak yakin. Lalu keterbukaan antara pembeli dan penjual itu adalah hal yang utama. Jadi kalau mereka kita juga penjual juga kita harus terbuka kondisi atau kenapa kita kayak gini, itu juga harus terbuka ke mereka supaya kita juga meyakinkan mereka. Gitu. Lalu berikutnya penipuan yang memanfaatkan sosial media atau IT lah, gitu kan. Nah, menggunakan sosial media untuk mengumpulkan data, menggunakan sosial media untuk menipu korban, memanfaatkan emosi seseorang ketika mendapatkan kesempatan, yang sangat jarang terjadi. Ini contohnya di sini di kiri atas ini provokatif sekali kan. Bagi yang belum mendapatkan dana bantuan UMKM silakan daftar di bawah ini. Kita lihat URL-nya surveyherd.com, daftar dana bantuan UMKM. Masa pemerintah atau suatu lembaga memberikan suatu bantuan menggunakan website yang kita nggak pernah tahu gitu kan isinya apa. Kita masukin di situ data kita, masukin KTP, ini contohnya dia. Yang di bawah ini di Facebook ini ada aplikasi dia masukin NIK gitu kan, nomor induk kependudukan NIK, terus macam-macam nih, nama pelaku usaha sesuai NIK, nama ibu kandung di dalamnya. Karena kita ini saya akan dapat bantuan nih, harus saya isilah gitu kan. Ternyata itu data kita dikumpulkan gitu kan, yang bisa menyebabkan tadi yang kayak di depan saya jelasin, di mana data kita di stall, lalu untuk pinjam online untuk ini tiba-tiba kita dapat tagihan pinjam online yang sangat banyak gitu. Nah, itu
sangat berbahaya, gitu kan. Bagaimana cara solusinya adalah memastikan info berasal dari lembaga yang benar-benar legitimate. Itu sangat penting. Kalau misalnya kita nggak yakin, ya jangan. Atau kita bisa tanyalah ke teman-teman kita, atau kita bisa koordinasi dengan yang lain, ini benar apa enggak sih, gitu, untuk memastikan aja gitu bagaimana. Kadang-kadang kita kan terlalu bersemangat mendapatkan kesempatan, kita lupa ya, gitu kan. Itu yang sangat berbahaya. Memastikan URL berasal dari website lembaga tersebut, itu sangat penting. Kalau misalnya UMKM ya Kemenkop UMKM, atau misalnya kalau yayasan apa, ini memang dari situ gitu kan, sampai di luar dari itu. Berikutnya, jika meminta data pribadi lebih baik dihindari, gitu kan. Jadi meminta data pribadi tapi website-nya nggak jelas, gitu. Misalnya cuma pakai Google Form atau apa, tapi dia minta data pribadi, itu menurut saya pribadi sangat berbahaya. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu data kita itu apakah mereka simpan dengan baik dan benar, kita nggak pernah tahu ya. Kita udah masukin nomor, kita positif lah mereka nggak menjual data kita, tapi mereka menyimpan data kita gitu. Misalnya si orang tersebut kerja di kantor tersebut untuk mengumpulkan data kita tadi, dia save lah XLS-nya di situ gitu kan, di komputernya. Lalu entah kenapa komputernya rusak, dia servis, di tukang servis di copy data tersebut, terus disebarkan. Orang tersebut tidak menyebarkan, tapi ada orang ketiga yang menyebarkan tersebut. Atau komputer tersebut dijual sama dia lupa ngapus file itu, ataupun dihapus, ternyata bisa direcovery lah gitu kan. Dapatlah data itu, data misalnya 5.000 nasabah dia gitu kan. Nah, data tersebut ada KTP, ada nama ibu, itu udah selesai itu data kita, udah disebarkan, misalnya dijual lah 10.000 satu data gitu kan, sama aja kayak diri kita dijual 10.000 perak doang kan gitu kan. Nah, itu sangat berbahaya. Itu juga bapak-bapak ibu-ibu juga harus aware terhadap itu, karena memang tidak berhubungan langsung ya dengan dunia bapak-bapak ibu-ibu, tapi itu akan merugikan juga terhadap bisnis bapak-bapak ibu-ibu. Nah, ini yang sering terjadi adalah perampasan akun. Nah, ini biasanya dia menggunakan pesan private. Jadi pesan private itu biasanya kata-katanya gini, bapak-bapak ibu. Yang sering terjadi nih, teman saya, bentar saya kasih detail nih. Jadi mereka ngirim, gambar yang Bapak upload ini sebenarnya gambar saya. Bapak harus mempertanggungjawabkan dengan klik link ini untuk verifikasi ke Instagram. Dikliklah linknya. Ketika linknya diklik, itu sudah selesai. Akun Instagram kita bisa diambil. Gitu kan, biasanya masalah. Nah, ini pesan kayak gini biasanya ngirimnya malam-malam. Supaya ntar bangun-bangun, kita baru bangun, kita buka sosial media, kita panik. Lalu kita langsung klik itu linknya. Selesai, sosial media kita diambil orang. Nah, ini contohnya teman saya, dia namanya Yoga Pino. Dia itu goeser road bike di Jogja. Dia punya suatu akun namanya Yoga Pino berjualan tadinya. Nah, dia pagi-pagi dapat DM kayak gitu nih, ada DM slide kedua nih, cuman slide itu saya cari nggak ada. Saya ngeblank karena sudah malam, saya klik linknya dan muncul halaman ada kesalahan untuk login. Phishing berarti saya masukkan lah username password, tetap tak ada gambar. Jadi saya bilang ke orangnya, tolong kirim screenshot karena gambar tidak muncul, tak ada respon. Lalu saya tinggal tidur. Pagi hari dia dapat juga teman saya, Mas Doni Andika, telepon saya, akun saya diretas dan paniklah saya karena akun sudah ganti email dan nomor HP serta disetting autentikasi 2 faktor dan 2 langkah. Jadi saya baru bisa pulihkan akun sekitar pukul 6.30 dengan verifikasi wajah. Namun untuk akun Yoga Pino berjualan tak bisa saya verifikasi karena tak ada wajah saya, hanya yang bermasker. Nah, itu penting bapak-bapak ibu, minimal di satu post bapak-bapak ibu ada wajah bapak-bapak atau ibu-ibu, karena ketika dia recovery dia akan minta verifikasi wajah. Nah, karena di Yoga Pino berjualan ini isinya adalah sepeda doang, karena dia jualan di sepeda, maka dia tidak bisa lakukan ini. Kan? 2 akun yang diretas posting iklan sepeda trek Madonia harga 20 juta yang seharusnya 80 jutaan dan minta transfer tanpa marketplace. Laporan ada 17 korban yang sudah transfer 20 juta. Yang saat ini sedang di Polres, dia udah lapor polisi dan teman-temannya. Itu 20 juta, bayangin sudah 17 orang yang lapor 20 juta. Bayangin itu udah 340 juta orang yang
tertipu. Karena memang Yoga Pino ini followernya banyak, YouTube-nya juga banyak followernya. Ya pasti orang nggak, oh ya masa sih Mas Yoga ini tipu gitu kan. Bayangin kalau ini terjadi di Instagram bapak ibu, ya mungkin bapak ibu ya udah lapor polisi selesai. Cuman secara batin pasti akan merasa sedih dan pasti stres banget karena merugikan orang 140 juta. Bayangin. Hanya karena malam-malam lagi ngantuk ngeklik suatu account, suatu link gitu kan, itu bisa menghilang 340 juta. Nah ini teman saya benar-benar stres waktu itu, walaupun dia tidak dimintai pertanggungjawaban ya, karena ya itu penipuan ya, tapi tetap aja ini menjadi suatu pikiran. Itu tipsnya apa ya, sama kayak tadi, teliti dalam membaca pesan yang masuk. Itu penting sekali, kita harus teliti. Ini kelihatan lah mana yang nipu, mana yang enggak, kan? Lalu sosial media tidak pernah memberikan link untuk melakukan penyelesaian masalah, itu nggak pernah. Biasanya kita langsung via email atau apapun. Nah kalau via email itu biasanya emailnya langsung dari Instagram.com gitu, tidak dari Instagram yang lain. Kan? Nah, berikutnya jangan masukkan atau kirimkan user dan password atau data pribadi lainnya ke dalam link tersebut. Gitu. Kalau kita tidak yakin bahwa link tersebut dari Gmail, dari Instagram ataupun dari Facebook. Tapi kalau atasnya facebook.com, benar-benar itu ya kita bisa pertimbangkan. Nah, ini contohnya gimana perampasan akun ini sangat berbahaya sekali ya. Gitu. Nah, tapi alhamdulillah sudah selesai, akunnya juga yang Yoga Pino berjualan setelah banyak usaha akhirnya bisa di take down, tapi akhirnya ya kasihan, akhirnya di take down gitu, karena nggak bisa dipulihkan, tapi akhirnya di take down. Akhirnya dia nggak tahu, sekarang saya belum kontak lagi bagaimana dia sekarang jualannya, atau pakai akun pribadi atau apa, saya kurang tahu. Nah ini contohnya bagaimana perampasan akun itu sangat berbahaya dan sangat merugikan. Ya, terima kasih, mungkin itu sedikit sharing dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau diskusi-diskusi yang dilakukan, boleh bebas bertanya. Insya Allah kalau saya bisa menjawab, saya bisa menjelaskan, dan saya berhak menjelaskan, boleh menjelaskan, maka saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang datang dari Bapak. Terima kasih.